Kita kembali lagi di acara Beat Talk bersama dengan Pak Haji Imus, dan kita ingatkan lagi bahwa acara kita hadir live di 3 platform, yaitu YouTube Banjarmasin Post News Video, di Instagram Banjarmasin Post, dan di Facebook Bipos Online. Oke Pak Haji, kita langsung aja mungkin kita bicara perkembangan biliar tadi Pak Haji. Mungkin kan untuk mencapai kita PON nanti, mungkin kan puncaknya kita kan istilahnya, mungkin untuk kendala sendiri apa nih Pak Haji mungkin selama ini kan? Kalau istilahnya. Kalau kendala sih kemarin yang waktu COVID ya. Waktu COVID itu kita punya planning untuk training camp di luar. Kacau lah. Iya kacau kemarin. Jadi sebelum berangkat ke Papua itu memang sudah program-program kita kacau. Jadi turnamen pun tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kita mau tryout pun susah. Jadi memang memaksimalkan waktu yang kita punya, dan artinya peraturan-peraturan dari pemerintah yang memang tidak membolehkan biliar buka apapun buka. Jadi untungnya kemarin kita punya rumah biliar yang untuk latihan atlet Kalimantan Selatan. Jadi kita maksimalkan di situ. Selama hampir 2 tahun lebih lah ibaratnya kita. Ya, hampir 2 dan tahun itu lebih. tidak ada turnamen sama sekali. Kemudian seleksi pun kita tidak bisa melaksanakan karena rumah biliar sendiri tidak bisa aktif. Betul. Nah, ini mungkin kendala paling anu lah. Ya, paling berat yang pernah kita lewati. Nah, setelah COVID ini kita kan. Nah, ini jalannya kan agak mepet nih. Nah, ini gimana nih kita mengakali hutang di 2 tahun ini gimana ini? Dengan COVID kemarin memang atlet kita sarankan latihan, kita siapkan pun latihan di tempat yang sudah kita sediakan. Terus ada beberapa atlet juga yang memiliki meja di rumah masing-masing. Cuman kan artinya mental mereka tidak teruji di situ. Nah, makanya sekarang program kita itu memang arahnya ke mental, karena persiapan mental dan fisik juga sangat diperlukan untuk di event-event nasional. Jadi dengan waktu yang tersisa ini kita sudah maksimalkan program-program kita. Mudah-mudahan sisa waktu ini kita bisa maksimalkan atlet yang lolos nanti di Prapon lebih banyak. Sementara syarat untuk di Prapon ini sendiri ada nggak perubahan nih? Maksudnya panitia melonggarkan atau bagaimana? Karena kan ini COVID nih, atau tetap dengan aturan baku mereka ini? Waktu PON kemarin memang diundur 1 tahun, yang harusnya dilaksanakan di 2020 itu dilaksanakan di 2021, dan praponnya dilaksanakan di 2020. Jadi waktu itu memang sudah tidak ada aturan pemerintah yang terlalu ketat lagi, jadi sudah bisa melakukan prapon dan PON. Ini Bang, kalau masalah mental tadi ya, kalau masalah teknik mungkin juga rata-rata kan hampir sama ya. Nah, ini masalah mental ini kan berarti kan kita harus menciptakan nih kan, dan mungkin terpaksa mungkin harus keluar nih lah mungkin, karena beberapa kejuaraan kan tidak hanya di Kalimantan Selatan gitu kan. Kalau di Kalimantan Selatan sudah jadi tuan rumah mungkin lebih pede lah. Nah, ini kan keluar ini berarti harus lebih sering nih mereka nih keluar. Ya, jadi kita harapkan di luar itu sudah terbiasa ketemu ya, dalam artian orang-orang yang putarannya itu juga nih kan ketemunya yang lebih kita takutkan provinsi yang mana, yang memang provinsinya kuat di nomor yang mana, itu mereka sudah terbiasa ketemu di pertandingan nasional. Jadi kita harapkan artinya mental atlet-atlet kita yang kita siapkan di Prapon itu sudah teruji lah untuk di event-event. Kalau latihan sendiri Bang, kita pelatihnya khusus atau bagaimana ya Bang? Kita sudah siapkan pelatih di divisi masing-masing. Jadi di nomor pool putra juga ada, di putri, di nomor snooker, di nomor karum, memang sudah kita siapkan semua program-program latihan. Bang, kalau melihat prestasi biliar ini kan, nah ini untuk kaderisasi sendiri bagaimana ini kita ke depan Bang? Maksudnya kan kalau sepak bola mereka istilahnya kan biliar ini kan mejanya kan juga mahal nih, untuknya bagus nih. Kalau bola kan tinggal
ya lapangannya diperkecil, selesai, bikin turnamen selesai. Ini kalau biliar ini bagaimana ini kita pengkadiran sendiri ini kan? Pengkadiran bagaimana? Nah, makanya saya bilang sebenarnya bisnis biliar itu bagus. Kenapa? Karena meja itu bisa bertahan sampai puluhan tahun. Walaupun harganya mahal, artinya investasinya jangka panjang. Yang cuma di maintenance itu karpetnya aja ganti. Terus maintenance-nya itu nggak terlalu banyak lah. Cuman investasi awalnya aja yang lebih besar. Dalam artian bisnisnya bisa jangka panjang. Dan bagus juga. Saya lihat income-nya juga bagus sekali. Makanya kita harapkan dari kabupaten itu bisa memperbanyak rumah-rumah biliar lah. Supaya bisa bersaing. Dan ada klub juga yang kita harapkan. Karena di nasional itu sudah banyak klub biliar yang memang diciptakan dari rumah-rumah biliar masing. Jadi kalau ada pertandingan langsung bawa nama klub-klub mereka masing-masing. Kalau kita di sini Bang, klub-klubnya sudah mulai atau bagaimana pertandingan misalnya antar klub sudah mulai tumbuh? Belum ada sih, dulu sudah pernah ada. Dulu sudah pernah ada yang klub tur rumah biliar, artinya kalau ada turnamen mereka bawa rumah biliar masing-masing. Kita tapi kalau misalkan ada kejuaraan yang lokal, mereka tetap membawa nama rumah biliar masing-masing. Nah ini mungkin kendala juga Bang, mungkin saya perhatikan ya. Ini kan ada beberapa atlet mungkin di luar Banjarmasin nih kan. Nah ini kan kalau pemusatannya kan di Banjarmasin, ini kan mereka juga harus berjuang nih istilahnya meninggalkan, kalau ada yang berkeluarga nih meninggalkan anak istri dan sebagainya nih. Ini tantangannya gimana ini Bang istilahnya? Jadi memang sudah kita berikan solusi. Dalam artian yang berangkat untuk training camp di luar itu kita fasilitasi 2 bulan sekali itu bisa pulang. Dan ada uang untuk inilah, untuk anak istri lah, untuk keluarga yang memang atlet prestasi di Kejurnas kemarin itu sudah mendapatkan gaji juga dari KONI, dari Dispora. Ya. Jadi mereka itu untuk tunjangan sudah aman. Jangan sampai pemikiran ini kan mainnya malah anak istri ini gimana ini gitu lah. Ya, kalau untuk perkembangan kita bicara perkembangan sejarah nih mungkin di Kalimantan Selatan. Sebenarnya sejarah biliar ini sendiri udah berapa puluh tahun dan sebenarnya kita potensinya mulai apa sih yang masih perlu kita garap lagi untuk kedepannya ini? Ya, jadi sejarah biliar ini memang prestasi pertama yang saya tahu itu paling tinggi itu waktu kita PON di 2008 di Kalimantan Timur. Itu ada atlet kita yang namanya Nur Hidayatullah sama Yadi yang dari HSU. Itu main di nomor double bola 8. Waktu itu peraih medali perak, hampir emas. Ya, hampir emas. Jadi di situ prestasi yang paling tinggi, makanya saya harap dari junior-juniornya itu bisa mengikuti jejak-jejak seniornya itu. Bang, kalau untuk rumah biliar sendiri kan ini ibaratnya sebenarnya tempat lahirnya gitu kan, lahir untuk biliar ini kan. Nah di kendala-kendala yang sering dihadapi untuk rumah biliar sini untuk di daerah-daerahnya apa nih Bang mungkin? Kendala kita sebenarnya kemarin itu cuman di Perda ya, Perda. Ada Perda yang membawa biliar itu jadi semi THM, yang makanya terkendalanya sih di situ. Makanya kemarin kita sudah sempat bicarakan juga dengan Pemko, artinya bahwa kita minta rumah biliar itu di bulan Ramadan boleh buka, cuman dengan waktu yang tertentu, dalam artian jam 5 sore tutup, setelah tarawih baru buka lagi. Ya, yang tidak mengganggu, artinya tidak mengganggu ibadah puasa. Kalau untuk selain rumah, kemudian untuk biliar ini sendiri Bang, biasanya umur berapa sih yang bagus untuk dikader gitu kan? Mereka mungkin umur berapa tahun gini misalnya? Sebenarnya dari umur 10 tahun, 8 tahun juga bisa. Ya, jadi biliar itu memang untuk ukuran tidak bisa dirubah besar kecilnya, karena memang ukuran itu seperti itu. Tidak cuma ada untuk anak-anak nanti ukuran biliarnya segini, karena beda kalau tidak ada. Memang ada bola 7 feet namanya, tapi tetap meja itu hampir sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang yang memang dipertandingkan di nasional maupun internasional itu di 9 feet. 9 feet itu kecuali anak-anak itu pembinaannya
dari kita mejanya direndahkan. Direndahkan sedikit supaya bisa untuk latihan aja. Untuk latihan. Dan sticknya juga agak pendek. Ya, kita harapkan orang tua yang pecinta biliar di Kalimantan Selatan ini bisa memfasilitasi anaknya supaya bisa berprestasi dan mengharumkan nama benua kita. Bang, kalau untuk kan kebanyakan nih kan rumah biliar banyak nih, kemudian orang-orang kan banyak nih kadang-kadang main, kan orang kadang-kadang habis kerja main malam atau biasanya habis kerja. Nah, untuk kita pengkaderan sendiri atau kita untuk pembinaan atau untuk latihan atau istilahnya kan dibikin kayak apa, kayak pelatihan lah kayak gitu. Betul. Untuk mereka itu ada nggak kita sudah mulai mengarah ke sana, misalnya kalau anak-anak mau nih latihannya di sini, latihan rutin di Bisa bawah karena kita pelatih. sudah kolaborasi juga dengan rumah-rumah biliar, yang mana rumah biliar itu sudah terarah untuk ke remaja. Apabila di luar jam sekolah mereka itu harganya jauh di bawah daripada umum. Jadi memang untuk pencarian bibit itu bisa di situ. Dalam artian terjangkau lah untuk anak-anak, mereka, betul. kan. Tapi kalau untuk di arahan sendiri gimana nih Bang? Maksudnya mereka tuh kalau latihan ada nggak kita punya jadwal? Misalnya Sabtu Minggu ada latihan di rumah biliar ini. Jadi di rumah biliar itu sekarang memang kita sangat apresiasi ya, lumayan ada rumah biliar di Banjarmasin ini yang hampir setiap bulan juga mereka melakukan turnamen. Hampir yang ada juga yang home turnamen namanya, home turnamen. Dari situ juga kita bisa mencari bibit-bibit. Karena turnamen-turnamen mereka rata-rata dari handicap. Jadi handicap itu yang handicap 5 ke atas itu nggak boleh ikut. Jadi yang handicap 3 dan 4 boleh ikut. Yang mana betul, yang mana di situ mereka bersaing sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Jadi kan selain mereka harus dibikin layaknya sebuah pertandingan profesional kan. Ya. Jadi mereka juga ada semangat. Ada semangat walaupun hadiahnya mungkin tidak seberapa, betul. tapi mereka kan lebih ada terarah gitu. Bang, kalau untuk biliar ini sendiri kan di Kalsel ini kita termasuk untuk target tadi kita di PON sendiri berapa nih Bang rencana? Target kita sih harus target kita harus melebihi daripada hasil sebelumnya ya. Hasil sebelumnya kita dapat 1 medali emas dan 2 medali perak. Mudah-mudahan di PON Sumut ini kita bisa meraih. Saya yakin. Mudah-mudahan, optimis lah. Apalagi persaingan ini di Pulau Jawa. Kenapa nih Bang? Kalau di Pulau Jawa sendiri memang mereka lebih atau lebih banyak orangnya atau bagaimana nih? Di situ kita bisa lihat ya, di Pulau Jawa itu sama dengan yang kita bicarakan sebelumnya itu, di Pulau Jawa itu hampir di setiap, boleh dibilang itu di setiap kecamatan itu ada rumah biliar. Jadi memang bisnis biliar di luar itu sangat menjanjikan. Betul. Kalau saya lihat dari sewanya itu jauh daripada di sini ya. Di sana itu bisa sampai ada yang 80.000 per jam. Kalau di sini pelajar masih bisa capai 50.000 3 jam. Murah, jauh lebih murah. Makanya di Jawa itu mereka berlomba-lomba membuat rumah biliar karena memang lagi booming di sana. Dari situ kan bisa dengan sendirinya klub-klub dari rumah biliar ini muncul.